Shalom Jemaat CKI Penuai Walunggong yang luar biasa, apa kabar? Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Iman memberikan kekuatan batiniah dan keseimbangan dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 9 ayat 22 berkata, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Iman, doa, dan perbuatan dalam ketaatan adalah satu paket yang harus dilakukan sehingga kita memiliki batin yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini kita bersama-sama beribadah dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita pada hari ini. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita sungguh bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara bangkit dan serukan namanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia
bahwa nama Yesus sangat berkuasa. Amin. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan Amin. yang mendengar seruan dan doa-doa kita. Amin. Percaya apapun keadaan kita, situasi kita, bahwa Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. 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 Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan. Kalau sebentar lagi kami membuka ibadah kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Benar Di Yesus. bibirnya Tuhan. Ya Tuhan. Sanggupkan kami yang mendengarnya juga Tuhan. Kuatkan kami agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Memateraikan kami Tuhan. Yes Kami Tuhan. percaya bahwa firman-Mu memerdekakan setiap hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Puji Tuhan kita berkumpul secara online streaming di YouTube JKI TV ini, JKI Jire TV. Bersyukur juga di ibadah JKI Penuai ini kita semua dapat berkumpul dengan sehat, dengan penuh hikmat Tuhan, sehingga kita bisa belajar firman Tuhan lebih baik, lebih dalam lagi. Sebelum itu mari saya undang semuanya untuk bersaat teduh dan kita ingin berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala berkat, baik rohani, jasmani yang telah Engkau berikan kepada kami dari hari ini, dari kemarin, hingga seumur hidup kami. Biarlah berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, membuat kami semakin setia dan semakin taat kepadamu Bapa. Biarlah selama kami hidup, kami dapat menikmati berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur, sehingga kami semua tidak mudah mengeluh, sehingga kami semua tetap kuat untuk menjalani segala kehidupan yang ada, segala kondisi yang ada sekarang ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul Hidup dipakai, mati tercapai. Wes, hidup dipakai, mati tercapai. Nah, kan tema tahun ini dari JKI Penuai adalah kesetiaan ya. Gitu. Nah, kesetiaan ini itu adalah salah satu karakter atau buah roh yang tersampaikan di Galatia, dan ini bisa membuat kita semua jadi orang kaya. Jadi setia ini bisa buat kita jadi orang kaya. Tapi setia juga bisa bikin kita jadi orang miskin. Wah, kok setia bisa jadi kaya, setia bisa jadi miskin? Nah, saya kasih tahu. Kalau kita setia melakukan satu hal yang adalah hal yang kesukaan kita, lalu hal suka itu kan ya hobi ya. Dan hobi itu kita tekuni terus, lalu kita bisa membuatnya menjadi sebuah hal yang bisa dipakai untuk jadi pekerjaan. Contohnya atlet badminton, gitu kan kecilnya hobi gitu, main raket badminton, dilatih, diarahkan sama orang tuanya, dimasukin sekolah badminton, sekolah bulu tangkis, latihan, tanding. Nah, hal itu membuat dia menjadi profesional. Nah, setelah masuk ke liga profesional, ke pertandingan profesional, dia menghasilkan uang dan menjadi seseorang yang kaya kalau dia pintar mengelola keuangannya itu juga. Gitu. Jadi ada orang yang bisa karena kesetiaan itu jadi kaya, bisa. Nah, ada juga orang yang setia tapi jadi miskin. Nah, itu setia kepada kasur. Nah, itu setia juga tuh. Jadi maunya rebahan aja. Maunya tuh mengandalkan orang lain aja. Maunya pokoknya kalau selama masih ada orang tua yang bisa mencukupi kebutuhan hidup saya nggak mau kerja. Kalau masih ada orang tua yang masih sanggup bekerja, ngapain saya bekerja? Gitu kan? Jadi berharap bergantung sama orang lain. Bahkan di banyak cerita dan kesaksian dari orang-orang yang pernah saya dengar, nggak cuman perempuan yang dinafkahi suami, ada juga yang laki-laki berharap dinafkahi sama istri, yang sedangkan istrinya pun tidak
tidak bersarjana seperti suaminya. Itu jadi suaminya sarjana, istrinya enggak, tapi istrinya yang dituntut untuk bekerja. Gitu. Saya bukannya golongan orang yang nggak setuju perempuan bekerja, bukan. Tapi alangkah indahnya gitu laki-laki dan perempuan bisa bahu membahu untuk mencari nafkah. Tapi kalau memang sudah persetujuannya ya sudahlah, itu yang terjadi gitu. Tapi kalau misalnya dia udah nggak mau kerja terus main judi, apalagi main cewek, nah itu udah bukan cuman kemiskinan, kebinasaan pasti ada padanya gitu. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang menjadi satu-satunya teladan saya dalam hal kesetiaan adalah Yesus. Kenapa Yesus jadi tokoh kesetiaan yang saya kagumi? Karena Yesus saat dia lahir, bahkan sebelum dia lahir pun, dia sudah tahu dia akan diutus, dia akan menjadi manusia yang kelak itu hidupnya dipakai untuk hidupnya dipakai untuk menderita. Nggak akan ada ceritanya tuh Yesus setelah lahir di kalangan kerajaan, enggak. Yesus udah tahu tuh kalau Yesus lahir di tempat yang kumuh, di tempat yang nggak layak sebetulnya, karena kan untuk melahirkan butuh alat-alat dan kondisi yang steril ya. Sehingga karena ya saya yakin banget waktu itu si Maria lahirnya nggak semodern sekarang ya, pasti ya lahirnya normal. Jadi banyak luka, banyak yang lain, dan itu kan butuh kondisi tempat yang steril gitu. Lalu juga bayi yang baru lahir itu bisa aja iritasi kulitnya kan, jadi lahir aja udah di tempat kumuh. Dia udah tahu persis bahwa hidupnya itu nggak akan enak, tapi dia mau lahir ke dunia. Oke, mau lahir aja itu udah sebuah komitmen yang luar biasa. Tapi dia bertahan bahkan sampai akhir hidupnya. Bertahan sampai akhir hidupnya. Gitu. Satu-satunya tokoh di Alkitab yang membuat saya belajar satu hal gitu. Bahwa ketika saya hidup, saya harus berguna. Dan ketika saya mati, saya harus lebih berguna. Yesus ketika hidup, dia beri pengharapan. Dia lahir, dia beri pengharapan bagi dunia. Dia kasih pengharapan ke dunia bahwa juru selamat telah datang. Tuhan kasih pengharapan itu. Dan ketika beliau mati, ketika Tuhan mati, ketika Yesus disalib dan naik ke surga, waktu hidup dia beri pengharapan. Ketika dia mati, dia kasih pembebasan pada umatnya, pada semua manusia. Coba bayangin ya, hidupnya itu udah gak enak, tapi gara-gara dia lahir, dia beri pengharapan ke dunia. Waktu matinya tragis, Bapak Ibu Saudara, tragis. Gak ada tuh ceritanya yang kita mau direncanakan, dirancang hidupnya mati gitu, dengan sangat memalukan seperti itu, dipertontonkan ke orang, kita dihukum, saya nggak bisa bayangin lah ketika waktu itu. Kalau itu saya nggak bisa bayangin, tapi ketika saya membayangkan Tuhan pada posisi itu, saya bukan cuma terharu, tapi saya kagum banget. Tuhan kok mau, tapi itulah dia, kesetiaan membuat hidupnya memberi pengharapan, kesetiaan membuat hidupnya, kematiannya memberi pembebasan. Kesetiaan itu butuh mental ya, kesetiaan itu butuh apa ya, butuh keteguhan, butuh komitmen. Makanya judul saya, hidup dipakai, mati tercapai.
ketika kita hiduplah sebagai orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Ini pakai bahasa mau dipakai itu, saya kasih contoh begini. Kursi dibuat untuk apa? Didudukin, untuk orang duduk di atasnya. Tapi ketika kursi dibuat lalu dijadikan pajangan, kan dia jadi disfungsi, Bapak Ibu. Jadi nggak ada fungsinya. Atau dalam kata lain, dia punya kelainan. Dia nggak jadi yang seharusnya. Nah, itulah manusia juga. Kita diciptakan dengan berbagai panggilan yang ada. Nah, panggilan ini nanti mungkin Pak Doni sebagai gembala bisa bahas di kedepannya soal panggilan ini ya. Apa sih itu panggilan, lalu kepada siapa Tuhan memanggil? Apakah panggilan ini audible atau gimana? Apa sih jenis-jenis panggilan? Jadi mungkin Pastor Doni sebagai gembala bisa jelaskan ke jemaat ya. Kalau saya kan sesinya segini aja. Oke. Di Mazmur pasalnya ke-89 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan seperti ini, nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel dari masuk hingga keluar. Gak pernah sehari pun, sedetik pun Tuhan meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka bersungut-sungut. Bahkan Tuhan mau menggambarkan untuk menegur mereka, di mana nabinya dibuat menikah dengan seorang pelacur. Digambarkan, kalian semua lihat nih, hubungan kita tuh kayak gitu. Orang kudus dengan pelacur. Tuhan dengan umatnya begitu. Tuhan masih mengasihinya, masih mengampuninya. Jadi kita harus sadar karena Tuhan sudah menegur kita bukan cuma keras, sangat keras. Jadi kesetiaan itu butuh mental yang kuat. Kesetiaan butuh komitmen, dan juga kesetiaan butuh pengorbanan. Banyak yang harus dikorbankan untuk menjadi orang yang setia. Banyak. Yang pertama, kalau jadi orang yang setia, kebiasaan-kebiasaan buruk atau kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kesetiaan itu harus ditinggalkan. Contohnya, kalau kita mau diet gitu, harus setia, harus konsisten. Setia ini kan diukurnya sama waktu ya. Waktu yang terus menerus secara konsisten. Gak bisa nih kalau misalnya dibilang cowok kasih bunga ke ceweknya atau kasih hadiah, wah dia setia ya. Gak bisa, itu bukan setia. Tapi kalau misalnya konsisten dengan bilang contohnya I love you setiap hari, meskipun basi juga ya, kalau kata pacar saya basi kayak gitu, tiap hari ngomong I love you, datang kayak ke Indonesia gitu kalau dia. Tapi ini bercanda aja. Jadi itu setia tuh ngomongnya, I love you itu setia tuh. Tiap hari ngomong aku mengasihimu. Jadi kalau misalnya kita mau diet dan kita cuman hari ini dietnya, kita nggak makan karbo yang banyak atau makan makanan yang berkalori banyak, itu kalau cuman hari ini dan besok enggak, ya enggak diet namanya. Itu namanya setengah puasa mungkin ya menurut saya, atau menahan diri dari makanan-makanan berat aja. Dan diet baru bisa tercapai kalau misalnya dilakukan secara setia dan resultnya atau hasilnya itu akan memuaskan. Jadi
untuk menjadi setia butuh harga yang ada harga yang harus dibayar. Dan juga perlu diketahui bahwa rasul daripada Yesus itu banyak yang mengalami kematian secara tragis. Ini adalah buah dari kesetiaan mereka. Jadi jangan anggap buah kesetiaan itu selalu baik gitu. Dan jadi menurut catatan gereja itu banyak yang matinya tragis. Di Alkitab cuma ada satu saja rasul yang kematiannya dicatat, yaitu kematian daripada Rasul Yakobus di Kisah Para Rasul 12 ayat 2 yang dibilang Raja Herodes membunuh Yakobus dengan pedang. Jadi dibunuh dengan pedang. Jadi satu-satunya rasul yang tahu tuh matinya karena pedang. Itu tercatat di Alkitab. Terus juga ada lagi rasul-rasul yang lain, tapi ini tercatat dalam tradisi gereja, dicatat sama orang-orang yang hidupnya berdekatan dengan tahunnya daripada kematian-kematian rasul ini. Ada juga Rasul Petrus yang disalibkan di Roma berbentuk X gitu. Ini sebagai nubuat Yesus di Yohanes 21 ayat 18. Ini cerita populer juga tuh, Petrus disalib X. Matius mati martir di Ethiopia terbunuh karena luka pedang. Ada juga Yohanes yang hampir mati ketika dimasukkan ke dalam bejana besar yang berisi minyak panas. Tapi itu nggak membuat Yohanes jadi meninggal, enggak. Tapi akhirnya dia dibuang ke Patmos, di mana di situ dia dapat revelation dari Tuhan dan terciptalah surat Yohanes tuh 1, 2, 3. Lalu setelah dia dari Patmos keluar, dia pergi ke daerah yang sekarang kita kenal dengan Turki dan dia mati di sana. Lalu ada Yakobus yang saudara Yesus. Nah, ini bukan rasul secara resmi ya, tapi Yakobus saudara Yesus itu dilempar dari gereja di Yerusalem. Dilempar mereka, dia si Yakobus dilempar, tapi dilihat nggak mati, terus dipukulin sampai mati gara-gara nggak mau menyangkali imannya. Bartolomeus juga yang dikenal sebagai Nathanael, dia datang ke Asia bersaksi tentang apa yang terjadi di Turki. Lalu dia mati di Armenia setelah berkhotbah gitu, dia dicambuk sampai mati. Andreas disalib berbentuk X di Yunani. Lalu juga Rasul Thomas ditikam dengan tombak di India. Matias, rasul yang dipilih untuk menggantikan Yudas atau rasul yang ke-13 gitu, ini disiksa dan dipenggal pada kekaisaran Nero itu tahun 67. Dan banyak lagi cerita kisah-kisah pahlawan-pahlawan iman, bahkan bapak-bapak gereja yang buah dari kesetiaannya itu kematian, nyawa. Tapi bagaimana cara mereka meninggal atau bagaimana kisah dari akhir hidup mereka, sesungguhnya ini nggak penting. Akhir kisah hidupnya mereka ini nggak penting. Tapi yang penting adalah fakta bahwa mereka sampai mati pun mereka masih setia dengan iman mereka, setia memegang janji mereka kepada Tuhan, setia mengabarkan Injil hingga akhir hidupnya, setia. Jadi mari saya ajak kita semua kembali ke judul. Marilah kita mau hidup kita dipakai, sehingga ketika kita mati, segala hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semuanya tercapai. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur biarlah pada hari ini kami semua belajar tentang bagaimana kami harus setia Tuhan. Kenapa kami harus setia Tuhan dan tujuan kami setia itu apa Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hidup kami lebih lagi Tuhan, sehingga
kami dalam hidup kami memberikan inspirasi kepada banyak orang Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan berkarya lebih lagi Bapa. Biarlah lewat hidup kami juga banyak orang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ketika kami mati, kami nggak mau kematian kami membuat sedih banyak orang, melainkan kematian kami membuahkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom buat semua yang sudah bergabung di ibadah streaming kita siang hari ini. Tetap bersyukur dalam segala hal, amin. Terima kasih kepada Pastor Benny Samuel yang sudah melayani Tuhan kita siang hari ini, dan seluruh pelayan Tuhan yang melayani kita. Maju terus dalam ladang Tuhan. God bless you all. Kebaktian Wolonggong kita adakan setiap minggu kedua dan minggu keempat jam 2 siang. Ibadah untuk sementara tetap kita adakan secara online streaming. Tetap kita bawa dalam doa, sehingga ada rekan-rekan yang bisa kita invite untuk beribadah secara online bersama-sama. Kebaktian Wolonggong JKI Penuai kita adakan kembali pada Sabtu 28 Agustus jam 2 siang bersama Pastor Jeffrey Matius. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Allah kita. Be blessed. Tiba saatnya kita untuk membawa persembahan kita, perpuluhan kita, bahkan ucapan syukur kita bagi Bapak Ibu yang sudah merindukan untuk memberikan persembahan. Dapat Bapak Ibu transfer ke akun gereja kami di Indonesian Christian Fellowship dengan BSP number 082332, akun number 835940914. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Engkau sepanjang siang hari ini. Ibadah yang berjalan dengan luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ibadah yang ada, kuasa-Mu tidak terbatas Bapak. Kuasa-Mu besar Bapak, menyertai setiap sidang jemaat-Mu ya Bapak. Bapak, kini saatnya kami membawa persembahan kami, perpuluhan, bahkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Karena kami percaya segala berkat yang terbaik yang Kau sediakan buat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Bapak menyertai tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau bawa Bapak doa untuk setiap pergumulan dari sidang jemaat-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, khususnya ya Bapak yang dalam pergumulan sakit ya Bapak di saat ini ya Bapak. Kami percaya Engkau Tuhan Jehovah Rafa kami, Tuhan yang melindungi, Engkau Tuhan yang menyembuhkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapa, dengan darah kuasa darah Yesus disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, dengan segala kebungulan yang ada, yang bersusah ya Bapa, biar Engkau yang memberikan kelegahan ya Tuhan. Yang mencari pekerjaan, biar Engkau yang menyediakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bawa, kami serahkan segala pergumulan, kerinduan dalam doa-doa sidang jemaat-Mu ke dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjawab tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa kehidupan kami hari-hari ini ya Bapa ke dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Ibadah telah selesai. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pastor Benny Samuel yang sudah melayani Tuhan yang sungguh luar biasa. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima doa berkat pada siang hari ini. Mari kita angkat satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama beribadah secara online streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap ibadah JKI Penuai Kau urapi Tuhan dengan sungguh luar biasa Tuhan. Bapak hamba bersyukur untuk pada siang hari ini. Terima kasih lagi Tuhan
atas segala berkat yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang datang daripada Engkau. Mari jemaat CKI Penuai yang sungguh luar biasa Tuhan, angkat kedua tangan untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Jemaat CKI Penuai yang luar biasa, bawa berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus memberkati kita mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.